Nah, kita masuk ke subbab 2.3, masih di bab determinan. Nah, di sini kita akan belajar cara berikutnya bagaimana menghitung determinan ya. Nah, sekarang pertama-tama kita akan mendefinisikan AIJ dulu nih ya. Ya, jadi kita punya A matriks N kali N. Apa itu AIJ ya? Ya, jadi A, misalkan saya akan jelaskan dengan contoh ya. Ya, ini matriks sembarang aja saya sebut nih. Ya. Apa itu A1, 2 gitu. Artinya ini adalah matriks yang berukuran N-1 kali N-1, berarti 2 kali 2 nih dalam hal ini ya. Yang didapat dengan cara menghilangkan baris 1 dan kolom 2 ya. Baris 1 dan kolom 2. Berarti 4, 6 dan 7, 9. Nah, apa itu 23 ya, atau 32 lah. 32 itu adalah matriks A ya, berukuran 2 kali 2 dengan menghilangkan baris 3 sama kolom 2 ya. Baris 3 ya, kolom 2 berarti 1, 4, 3, 6. Nah, semoga cukup jelas. Apa itu AI slash J, itu tuh apa? Nah, sekarang misalkan kalau A itu adalah matriks 1 kali 1 ya, seperti ini nih ya. Definisikan D11A dan D1,1A itu adalah A. Tapi 11 ini adalah 11 vertikal dan 11 ini adalah 11 horizontal. Nah, misalkan A itu matriks N kali N sekarang dan N-nya itu lebih besar 1, saya akan definisikan DNI ya. DNI secara horizontal dan DNJ secara vertikal. Nah, itu tuh adalah ini penjumlahan dari setiap elemennya. Jadi DNI itu secara horizontal, artinya semua kolom itu kita jumlahkan pada baris ke I gitu ya. Ini pada baris ke I kita jumlahkan setiap kolomnya gitu ya. Jadi ini tapi pada baris ke I ya gitu. Nah, kita harus menghitung determinan dari AIJ dulu ya, dikali AIJ-nya gitu. Jadi AIJ dikali determinan AIJ dikalikan ini minus 1 dipangkatin I plus J ya. Dan kalau DNJ itu tuh pada kolom ke J, nah setiap barisnya itu kita jumlahkan gitu. Jadi AIJ ya, I-nya yang jalan gitu. Kalau tadi J-nya yang jalan, sekarang I-nya yang jalan ya. Dengan definisinya tuh kurang lebih hampir sama gitu. Sisi kanannya kurang lebih hampir sama. Yang beda itu indeksnya yang jalan tuh yang mana. Nah, di sini ada definisi. Jadi, untuk menghitung D, kita harus tahu determinan dari submatriksnya ya. Determinan dari submatriksnya. Jadi, kalau kita pengen tahu determinan dari matriks N kali N, kita harus tahu determinan dari matriks N-1 kali N-1. Jadi, dengan kata lain, ini tuh seperti rumus rekursif ya. Sebelum langkah lebih jauh, saya akan ada satu contoh dulu ya. Jadi saya ingin menghitung determinan dari ini 3,3 lah misalkan, atau 3,1 aja dulu ya. Artinya kita akan mengekspansi sepanjang baris 1 ya. Ekspansi sepanjang baris 1 berarti J-nya jalan-jalan, J-nya dari 1, 2 sampai 3 ya. Jadi baris 1 ini sama ini nih. Berarti kita ekspansi ini nih. Berarti 1 dikali kita coba min 1 dikalikan 1 ditambah 1, satunya ini dari baris 1, satunya ini dari kolom 1 ya. Nah, kemudian dikali dengan 1, satunya ini dari sini nih ya. 1 dikali determinan dari matriks ini. Kolom 1 sama baris satunya kita hilangkan, berarti jadi 25, 34. Ditambah min 1 dikalikan 1 tambah 2 dikalikan 1 lagi, determinan dari kolom 2 dan baris satunya kita hilangkan, berarti jadi 25, 34 ya, kebetulan sama. Dan terakhir adalah 1 plus 3, ini 2, determinan dari baris 1 dan kolom 3-nya kita hilangkan, berarti 22, 33. Ya, semoga cukup jelas nih. Ya. Bagaimana dengan ekspansi kolom gitu? Kita pakai kolom 2 ya misalkan ya. Ya. Jadi min 1 maka 1 plus 2, nah, kolom 2 itu berarti ini nih, 1 determinan dari 2534 ditambah min 1, 2 tambah 2, yaitu adalah 2 determinannya dari
1, 2, 3, 4, ditambah ini, min 1 kali 3 ditambah 2, dikali 3 dikali determinan dari ini, 1, 2, 25. Ya. Nah, semoga dua contoh ini menjadi lebih jelas apa yang dimaksud dengan definisi yang tadi itu. Ya. Nah, kita akan lanjut ke teorema berikutnya. Nah, di sini saya langsung masuk ke teorema utama dari subbab 2.3 ini. Nah, yaitu bahwa pendefinisian yang tadi itu yang di 232 itu tuh adalah mendefinisikan sebuah fungsi determinan, atau dengan kata lain DNI dan DNJ itu adalah sama dengan determinan dari A. Dan karena fungsi determinan itu adalah ada dan unik, nah adanya itu sudah terbukti nih dari pendefinisian ini ya. Dan uniqueness-nya itu berarti determinan A itu bisa dihitung dengan dua cara, yaitu pakai cara ini atau pakai cara di subbab 2.2 yang tadi gitu. Nah, pembuktian dari teorema ini agak panjang ya, karena kita harus membuktikan bahwa ekspresi ini nih ya, cara ini tuh haruslah n linear ya. N linear ada dua syarat, kemudian kita harus buktikan bahwa dia itu alternating ya. Untuk alternating ada satu syarat, dan terakhir kita harus membuktikan bahwa dia itu kalau matriksnya itu adalah matriks identitas, dia nilainya adalah 1. Nah, jika kita berhasil membuktikan bahwa kedua definisi ini memenuhi keempat syarat tadi, maka terbukti bahwa dia adalah sebuah fungsi determinan. Nah, buktinya lagi-lagi nggak akan saya buktikan di sini karena tidak terlalu susah. Anda bisa coba buktikan sendiri atau bisa coba dibaca aja di buku. Buktinya nggak terlalu susah kok. Ya.